Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen sidang penguji seminar proposal. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Hadiat Agus Susila MEI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ibu Nur Hayati MM. Yang saya hormati kedua orang tua Bapak Muhammad Guntur dan Ibu Sumarmi. Perkenalkan, nama saya Isneni Septiasaroh, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Pedagang Ikan dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen di Pasar Ikan Mayangan Probolinggo. Pasar Ikan Mayangan Probolinggo merupakan salah satu pusat perdagangan ikan terbesar yang ada di daerah Probolinggo. Pasar ini menjadi tempat utama transaksi antara para nelayan, pedagang, serta konsumen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para pedagang ikan menghadapi tantangan dalam menarik minat beli konsumen akibat kondisi pasar yang kurang nyaman, seperti bau amis, lingkungan yang semrawut, dan ramainya pengunjung. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang kini lebih menyukai belanja praktis melalui supermarket atau layanan online semakin memperparah kondisi tersebut. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat keberhasilan para pedagang dalam menarik minat beli konsumen tidak hanya berdampak pada usaha mereka, tetapi juga pada ekonomi lokal yang ada di daerah Probolinggo. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji strategi pedagang ikan dalam meningkatkan minat beli konsumen di pasar ikan Mayangan Probolinggo dengan memfokuskan pada strategi yang digunakan para pedagang serta faktor pendukung dan penghambatnya. Nah, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja strategi yang diterapkan oleh pedagang di pasar ikan Mayangan untuk meningkatkan minat beli konsumen? Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di pasar ikan Mayangan Probolinggo? Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi para pedagang dalam menerapkan strategi pemasaran di pasar ikan Mayangan Probolinggo? Sesuai dengan rumusan penelitian yang telah saya sebutkan tadi, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh para pedagang ikan di pasar ikan Mayangan dalam meningkatkan minat beli konsumen. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di pasar ikan Mayangan Probolinggo. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kendala yang dihadapi para pedagang dalam menerapkan strategi pemasaran di pasar ikan Mayangan Probolinggo. Sebelum saya menjelaskan penelitian ini lebih lanjut, saya akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Gangsar Adiguna dalam penelitian yang berjudul Strategi Pemasaran Para Pedagang Kecil dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pasca Relokasi Pasar Induk di Tejo Agung 24 Kota Metro. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Auliana Aprianisa dalam penelitian yang berjudul Analisis Inovasi Pedagang Ikan Dusun Tembora dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen di Desa Apitaik, Kecamatan
Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Yang teorinya yaitu yang pertama ada pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian aktivitas di mana pelaku bisnis memperkenalkan produknya kepada konsumen dengan tujuan agar mereka menerima dan tertarik pada produk tersebut melalui berbagai ide dan konsep yang ditawarkan. Dan yang kedua ada strategi pemasaran. Menurut Kotler, strategi pemasaran adalah pola yang dibikin atau yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Ini mencakup serangkaian langkah-langkah bisnis yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen dan memastikan mereka mengenal serta membeli produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga ada minat beli. Minat beli dapat diartikan sebagai gambaran mental konsumen yang mencerminkan rencana untuk membeli produk dengan merek tertentu. Dan yang keempat ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi kondisi ekonomi, gaya hidup, konsep diri, yang semuanya itu dipengaruhi oleh keadaan pribadi seseorang, seperti pendapatan, pola pengeluaran, dan pandangan terhadap diri sendiri. Sementara itu, faktor eksternal sedangkan faktor eksternal mencakup harga, kualitas produk, kebudayaan, dan faktor sosial yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan seperti budaya, subbudaya, kelompok referensi, dan status sosial. Semua faktor-faktor ini berkontribusi pada proses pengambilan keputusan pembelian konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerangka konseptual pada gambar di samping menjelaskan hubungan antara strategi pedagang ikan dan keputusan pembelian konsumen dalam upaya meningkatkan minat beli di pasar ikan Mayangan Probolinggo. Dua faktor utama yang memengaruhi minat beli konsumen adalah: satu, strategi pedagang ikan yang mengacu pada bauran pemasaran marketing mix. Menurut Kotler dan Keller, ada produk, harga, tempat, dan promosi. Dua, keputusan pembelian konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor. Menurut Nasution, ada beberapa faktor budaya, sosial, harga, kualitas produk. Kedua aspek tersebut bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan minat beli konsumen di pasar tersebut. Yang terakhir ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau field research. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat pospositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, sedangkan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dan yang kedua ada data dan sumber data penelitian. Yang pertama peneliti menggunakan data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para pedagang ikan, petugas pasar, dan para konsumen yang ada di pasar ikan Mayangan. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara
melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan data penunjang skripsi lainnya. Dan yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, dan yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Dan yang terakhir ada pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Yang baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.